Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tabi'ahu ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan membaca kitab Riyadhus Shalihin, bab hadis terakhir dari bab iqtisad fil amal atau al-iqtisadu fit ta'ah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu idza huwa bi rajulin qa'imin fasa'ala anhu faqalu Abu Israil nadara an yakuma fis syamsi wala yaquda wala yastadilla wala yatakallama wa yasuma faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam muruhu falyatakallam yastadilla wal yaqud wal yutim saumahu. Dari sahabat atau radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah, ya, ada seorang laki-laki yang berdiri di pelataran masjid. Maka Nabi pun bertanya tentang orang ini. Maka para sahabat menjawab, orang ini namanya Abu Israil, yang sedang memenuhi nadarnya agar dia berdiri di bawah terik matahari dan tidak akan duduk dan tidak akan bernaung, tidak berteduh, dan tidak akan berbicara seorang pun, dan dia puasa. Ya, maka Nabi pun bersabda, suruhlah orang ini agar dia berbicara, agar dia berteduh, dan agar dia akan tetapi tetap sempurnakan puasa. Hadis riwayat Bukhari. Di ta'liq di sini di takhrij hadisnya hadis riwayat Bukhari nomor 6704, dan juga riwayat Abu Dawud nomor hadis 3003. Kita gunakan kitab Syarah Riyadhus Shalihin Syekh Ibnu, ya, cetakan Darul Ibnu Jauzi Qahirah Kairo. Nanti bisa dicek hadis sahih. Dari hadis ini faidah, ya, tentang nazar. Nazar itu disyariatkan, ada, dibenarkan dalam syariat Islam. Hukum bernazar ialah para ulama sepakat jumhur ialah makruh. Karena seorang yang bernazar itu mau melakukan suatu amalan tatkala dia dipenuhi dari apa yang ia kan, apabila terpenuhi. Apabila cita-citanya tentang A, B itu terpenuhi, maka dia akan, misal jika saya nanti masuk atau keterima PNS, maka saya akan puasa 1 bulan, misal seperti itu. Ini merupakan bentuk apa? Dia ingin melakukan ketaatan, akan tetapi harus dipenuhi, ya, dari keinginannya. Ini disinggung oleh hadis Nabi, disebutkan wa innama yastakhrij bihi atau yastakhraj bihi minal bakhil, ya. Hanyalah orang yang bernadar itu mengeluarkan atau melakukan amalannya dikarenakan apa? Dikarenakan dari sifat bakhilnya, ya. Hanyalah dia beramal karena bakhilnya, beramal balasan. Sampai ada sebagian ulama, sebagian kecil mengatakan ini hukumnya nadar itu sampai mengatakan haram, ya, sampai ada yang mengatakan haram. Tapi ulama yang kuat ialah, menurut pengetahuan saya, ialah hukumnya makruh. Adapun memenuhinya ialah wajib. Dan seseorang yang nadar itu harus pada perkara-perkara ketaatan, tidak mengandung darurat atau perkara yang dilarang oleh agama, ya.
Bagaimana kita bisa tahu? Kita bisa ambil faedah ini. Abi Israil di sini dia menadar dengan apa? Berdiri di bawah terik matahari, tidak berteduh, tidak bicara. Ya. Akan tetapi dia puasa juga. Yang dia perintahkan di hadis ini agar semuanya dihentikan kecuali satu, yakni puasa. Artinya ada beberapa hal yang dia jadikan nadar diingkari oleh Rasul. Kenapa? Karena ada mengandung mudarat dan sama sekali tidak baik. Tidak ada faedahnya. Misal dia seseorang yang tidak mau bicara, apa faedahnya? Ya, apa faedahnya seseorang nadar tidak bicara? Apa faedahnya dia nadar berdiri di bawah terik matahari tanpa berapa faedahnya? Ini mengandung memudaratkan jasadnya. Ya. Maka hukum seseorang nadar itu hanyalah dengan ketaatan-ketaatan yang sifatnya bukan wajib. Ya. Karena kalau yang wajib nggak perlu dinadar, itu wajib dilakukan. Ya. Misal nanti kalau saya sembuh, atau nanti kalau saya bisa menikah dengan wanita fulanah itu, saya akan sholat 5 waktu ke masjid, atau saya akan saya akan sholat 5 waktu tanpa bolong-bolong. Ini nggak boleh seperti itu. Karena apa? Karena sholat 5 waktu itu wajib. Ya. Tanpa ia nadari, dia wajib melakukannya. Ya. Jadi ketaatan di sini sifatnya tentu bukan suatu kewajiban. Ya, yang asalnya bukan kewajiban. Akan tetapi menjadi wajib karena menjadi dinadarkan. Ya, jadi nggak boleh sesuatu yang mudarat, haram. Ya. Misal contoh sekarang ya, kalau sampai ada wanita, nanti kalau saya keterima di kedokteran, misal mahasiswa kedokteran, saya akan menggundul rambut saya. Ini nggak boleh, ya. Karena wanita nggak boleh digundul, ya, nggak boleh digundul. Ya. Ini bisa nanti merusak fitrah. Ya, harusnya rambutnya panjang secara urf, ya. Juga akan tasyabuh kepada laki-laki, ya. Ya. Nggak boleh. Dan Nabi tetap menganjurkan atau memerintahkan laki ini agar tetap puasa. Ya, lanjutkan. Nabi mengingkarinya sesuatu yang sebelum-sebelumnya tadi. Berdiri, tidak berteduh, tidak berbicara. Akan tetapi tetap puasa. Karena puasa ini merupakan ketaatan dan disuruh untuk lanjutkan. Karena hukum dia memenuhi nadarnya ialah wajib. Lalu kasus berikutnya, gimana seorang yang sudah terlanjur dia bernadar dan jatuh pada nadar yang maksiat, apa konsekuensinya? Misal begini, jika besok turun hujan, atau jika besok turun hujan, ya gitu aja, saya akan mencerai istri saya. Ya, kalau besok turun hujan, saya akan mencerai istri saya, misal seperti itu. Apa yang harus penuhi? Apakah dia tetap melanjutkan nadarnya? Jawabannya tidak. Ya, karena ada hadis, man nadhara an yuti Allah fal yuti'hu. Jika seseorang itu bernadar pada hal-hal yang maka tepati. Dan di riwayat yang lain atau di lanjutan hadisnya, akan tapi barang siapa bernadar pada hal yang sifatnya maksiat maka jangan ditepati. Akan tetapi karena dia sudah terlanjur nadar, maka ia wajib membayar kafarah yamin, ya, karena membatalkan nadarnya, ya. Memberi apa, puasa 3 hari berturut-turut, lalu atau pilihan kedua yakni memberi pakaian 10 orang fakir miskin, ya. Nanti bisa dicek di masalah makan sumpah, ya. Itu apa kafarahnya, ya, bisa dicek. Misal ini bab atau hadis terakhir dari bab ini. Semoga bermanfaat. Kita akan masuk dalam bab
babun fil muhafadzati 'alal amal, bab agar menjaga keistiqomahan dalam beramal. Ini bab yang menarik insyaallah taala.